Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama gue Bagaska, dan hari ini gue mau bahas sebuah film yang gue tunggu-tunggu sebenarnya dari film pertamanya dan udah jadi trilogi, dan banyak banget orang yang bilang bahwa di franchise yang ini triloginya nailed it banget. Kayak kalau ada meme kuda tuh, yang kuda api itu tiga-tiganya bagus semua gitu loh. Yang menurut gue sih gue approve ya. Gue belum nyebut judul filmnya. Judulnya adalah Sonic the Hedgehog ketiga ya. Film ketiga dari film Sonic, sebuah franchise dari milik Sega ya, yang awalnya merupakan game milik mereka dan akhirnya dibikin sebuah film. Bahkan ada sebuah kontra juga dulu yang dimana desainnya jelek dan akhirnya di-redesign sama Paramount Pictures dan Sega. Akhirnya bisa diterima masyarakat dan sudah sampai film ketiga. Nah, gue pengen review dari berbagai sisi kali ya. Karena menurut gue orang-orang bilang bagus, ya menurut gue bagus banget malah. Tapi ada beberapa, ya kita lihat aja ada beberapa aja. Kalau gitu, kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. Sonic, you finally found your family. Try to keep up. I know it hasn't always been easy, but you didn't change who you are in here. Yeah, in my lungs. Or your heart. There's been a high-level security breach. And we need Team Sonic's immediate assistance. Project Shadow is far beyond anything we've ever encountered. Shadow's story began a lot like yours, Sonic. But where you found family and friends, Shadow found only pain and loss. All right, we got a rogue alien on the loose. How do we find it? Start with the giant fireball? I love it. Let's start with a giant fireball. He is much more impressive than the hedgehog I fought previously. Dude, I'm standing right here. You're a colorful bunch. We don't want to fight you. Actually, Sonic, I would like to fight. No, no! My turn. Can we just talk about this? He's too powerful. Sonic! I can't believe I'm saying this, but we need you-know-who. This is a bad idea. When has that ever stopped me? Doctor, We have visitors. this is sad, Robotnik. Even for you. We need your help. On one condition. Let's do this! If I can't rule the world, I might as well save it. I need room. But, sir, I don't have the proper materials. Found some. When we're done, there won't be anything left. Hey, no cheat code! What did you do? What I had to. Welcome home, my boy. It's impossible. Is it? It couldn't be. Couldn't it? I am. Are you? In the saggy flesh. Sonic 3, setelah bangunnya Shadow setelah 50 tahun lamanya, tim Sonic yang terdiri dari Sonic, Knuckles, dan Tails harus melawan musuh yang lebih kuat dari mereka, yaitu Shadow. Shadow yang menyimpan amarah terhadap orang-orang yang terlibat dengan Guardians Unit of Nation atau yang disingkat sebagai GUN harus membalaskan dendam terhadap sahabat manusianya, Maria, yang tewas dalam pelarian dirinya, Shadow, dan Geralt Robotnik.
Sonic yang tidak mampu berhadapan langsung dengan Shadow meskipun sudah mencoba, mau tidak mau, suka tidak suka, harus bekerja sama dengan musuh utama dari 2 film sebelumnya, Dr. Ivo, Eggman Robotnik. Dalam film ini juga diceritakan bahwa Geralt Robotnik adalah kakek dari Ivo Robotnik, mengulas bagaimana sesosok Eggman yang sudah terlihat jahat dari 2 film pertama masih mempunyai sisi hati yang lemah. Film ini disutradarai oleh Jeff Fowler dan dibintangi oleh Keanu Reeves, Ben Schwartz, Idris Elba, Colin O'Shaughnessy, James Marsden, Tika Sumpter, dan the one and only Jim Carrey. Jadi tadi merupakan sedikit sinopsis dari film Sonic ketiga. Jujur sih gue sebenarnya sebelum nonton film ini tuh udah terkena minor spoiler ya. By the way ini juga bakal jadi spoiler review, Bapil selalu spoiler review. Jadi mungkin yang belum nonton silakan ditonton dulu baru balik ke sini. Atau buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler ya sudah silakan ditonton. Tapi yang pasti ini bakal jadi review jujur gue tentang Sonic ketiga. Mungkin mengobati kali ya. Pas gue sebelum nonton Sonic ketiga ini mengobati setelah gue nonton Craven. Yang gak ada ceritanya gitu. Terus sekarang gue masuk ke bioskop nonton Sonic ketiga dan gue harus menempatkan diri gitu. Mengingat bahwa ya gimana ya kalau honestly speaking ya ini film bocah lah. Sonic ya, walaupun kalau kita lihat fandomnya memang isinya sekarang orang tua, tapi ya kartun gitu kan, landak warna biru, merah, dan ada satu rubah berwarna kuning. Warna apa itu ya? Tails tuh warna kuning lah. Ya berasa nonton Alvin the Chipmunks ya, Alvin ada Chipmunks gitu. Gimana sih kalau nonton Alvin dan Chipmunks bedanya ya mereka bukan Chipmunks, mereka hedgehog dan rubah gitu loh. Dan punya kekuatan super yaitu lari cepat dan juga bisa terbang pakai buntut apa sebutannya ekor ya. Bedanya seperti itu dan karena ada karakter manusianya juga gitu. James Marsden di sini sama Tika Sumpter di sini ya mirip-mirip lah gitu loh. Kalau di Alvin and Chipmunks ya Dave sama si Alvin, Theodore sama saya kenapa jadi ke sana ya? Oke, kita balik ke Sonic ketiga. Yang pasti sih gue mau review secara keseluruhan dulu. Yang pasti action pack. Menurut gue sih ini sebuah keseimbangan ya. Sebuah keseimbangan terhadap film gitu loh. Di dalam film ini tuh sebenarnya ada drama, ada action, ada juga komedinya yang well written, tapi mereka juga tidak menyia-nyiakan reference dari gamenya, isi game Sonic-nya gitu loh. Well, mungkin kalau misalnya dibandingin sama Sonic kedua gitu, yang si Sonic lawan si Knuckles, kayaknya nggak se-game-ish Sonic 2. Karena feel-nya kalau yang di film pertama, itu ya mengenalkan Sonic, backstory-nya Sonic, sama si, siapa, Longclaw? Gue lupa tuh karakter yang burung hantu itu. Habis itu di Sonic kedua sudah kenal sama Sonic, ada karakter baru si Knuckles yaitu si Idris Elba ya kan, nama Black Superman. Di sini kita kenalan sama dia dan ada beberapa semacam kayak Easter egg gamenya kayak di piramid dan ketemu sama Emerald yang dia pertama kali jadi Super Sonic di film keduanya. Iya juga ya, sebenarnya asik juga sih Sonic kedua. Abis itu Sonic ketiga yang memperkenalkan seorang Shadow yang mempunyai masa lalu yang kelam bersama anak atau cucu dari Geralt Robotnik. Jadi memang ada beberapa karakter baru dan karakter yang kembali ya jelas-jelas ada gitu kayak Agent Stone. Di sini kita mendapatkan cerita yang lebih dalam dari Agent Stone yaitu hubungan antara Agent Stone sama si Ivo Robotnik gitu loh, yang sebenarnya Agent Stone ini pengen banget temenan aja gitu sama si Ivo Robotnik dan bukan jadi anak buah atau kacungnya Ivo Robotnik gitu. Dan ya jelas Ivo Robotnik ya kan, Jim Carrey, kita kembali lagi dengan Jim Carrey yang memerankan dua karakter. Ini sebenarnya gue pengen banget ngomong ya. Gue nggak bisa bilang Sonic 3 ini aduh nggak enak ya kalau lagi pilek gini tuh, emang sehat-sehat lah buat temen-temen di rumah. Gue nggak bisa bilang Sonic 3 ini diselamatkan oleh Jim Carrey, nggak. Tapi Jim Carrey sangat heavily carried this movie. Gue nggak bilang fully carried, gue cuma bilang heavily carried, yang gimana artinya ya
paling gendong, paling berat gitu loh dari semua karakter yang ada, even Sonic, even Shadow. Tapi itu kenapa? Mungkin juga teman-teman penasaran kenapa lu bilangnya heavily carried dan nggak fully carried, guys? Ada alasannya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, gue jarang banget pakai kayak gitu. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil, masih di Sonic 3, langsung aja kali ya. Terlalu banyak yapping, yapping bahasanya skibidi banget. Oke, kita lanjut. Apa tadi? Oh, kenapa gue bilang Jim Carrey heavily carried? Karena ya sesimpel semua karakter yang ada di film ini matter gitu loh. Penulisannya bagus banget gitu loh. Kalau misalnya kita ngomongin Shadow ya udah jelas gua empati gue terhadap Shadow ada banget. Walaupun ya klise sih maksudnya kayak teman saya meninggal gara-gara kejadian ini, saya harus balas dendam bla 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 gitu. Klise. Ya, banyak lah gitu loh film-filmnya seperti itu villainnya. Tapi tetap aja menurut gue dapat juga gitu loh. Kayak Keanu Reeves lagi kan. Keanu Reeves di sini sebenarnya gue tuh kadang masih apa ya, Sonic itu sebenarnya memang nggak bisa dibilang karakter yang jelek atau jelek enggak lah. Nggak bisa dibilang karakter yang remeh gitu loh. Karena memang fandomnya besar. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi nih di film Hollywood Sonic ya, Ben Schwartz, Idris Elba, siapa Colin O'Shaughnessy yang memang dari gamenya, dan Keanu Reeves. Keanu Reeves kita tahu lah dengan John Wick-nya ya kan. Dengan kalau gua main gamenya, ini soalnya kenapa gua lebih referensiin gamenya, karena treatment voice dari Shadow di film ini itu mirip banget sama Johnny Silverhand yang ada di Cyberpunk. Jadi apalagi pas lagi di adegan si Shadow-nya baru keluar dari penjara itu dan baru bangun selama 50 tahun gitu. Dia tuh lagi di Tokyo basically. Arasaka banget udah. Johnny Silverhand berusaha untuk membakar Arasaka udah. Itu no debat lah. Gue berasa lagi main Cyberpunk kembali. Bedanya Johnny Silverhand sekarang bentukannya hedgehog warna hitam dan merah gitu. Jadi menurut gue epic aja sih. Terus juga kalau ngomongin karakter lain ya Sonic yang di sini tadi langsung aja kali ya ke momen ada adegan yang bikin gue sangat ini ada sedihnya juga soalnya ada drama bangetnya juga soalnya di movie ini. Jadi ada satu momen di mana si James Marsden di sini kayak semacam ya pingsan gitulah gara-gara ditinju sama si Shadow. Itu jatuhnya penulis dan juga saudaranya rely on the other second movie gitu. Maksudnya kedua film sebelumnya kita udah dibangun gitu loh chemistry-nya. Even yang ada satu momen di mana di awal film tuh kayak ada moment of quality gitu, si Sonic sama si karakter James Marsden. James Marsden? Iya kan namanya? Iya gitu loh. Jadi pas si Sonicnya berusaha untuk bangunin si, gue lupa namanya deh, Donut Lord lah pokoknya, gue lupa nama karakternya. Itu terus kayak menurut gue ada rasanya sih, karena di situ juga ada si Shadow di situ yang dia ngelihat si Sonic berusaha membangunkan dia dan dia ingat sama Maria yang dulu. Kurang lebih situasinya sama walaupun ya dia tetap termakan sama amarahnya gitu-gitulah. Itu bagian dramanya di situ sih. Jadi kayak ada drama tipis-tipisnya yang gue suka juga. Makanya gue bilang tadi lengkap kan, action pack tapi juga secara drama komedinya juga pas dan referensi game juga menurut gue gak kemana-mana gitu loh. Cuma ya gitu sih, ada beberapa flaws atau sesuatu yang sebenarnya nggak dibilang miss juga enggak, lebih ke memang mereka pengen masukin komedinya di situ kali ya. Jadi ada satu karakter namanya Captain Walters yang memang kalau nggak salah dia sudah muncul dari dua film sebelumnya. Kalau correct me if I'm wrong ya, gue agak lupa sih. Kalau nggak salah memang si Captain Walters sudah muncul dari 2 film sebelumnya. Jadi dia basically di sini mati. Cuma matinya kayak konyol gitu karena scene sebelumnya adalah kebetulan mereka lagi Jepang ya. Itu bener-bener scene setelah si
Shadow kabur gitu. By the way, Shadow di sini bisa teleport juga gitu yang gue bilang ya. Paying homage to their original game yang dimana ya Shadow memang bisa teleport menggunakan chaos energinya gitu loh. Ya, mereka sangat menggunakannya really well, walaupun pas makin kesini kok kayak nggak kepake lagi tuh energi teleportnya, malah tiba-tiba jadi Super Shadow, which is sebenarnya sangat epic sih. Nanti kita ke situ deh, Tapi sebelumnya kita lagi ngomong Captain Walters dulu. Yang matinya tuh basically ada, jadi gini, seingat gue ya, teknologi si Eggman, Dr. Eggman ini kayak semacam ditiru lah sama si Geralt Robotnik ya. Ditiru yang ternyata awalnya si Sonic udah curiga, wah apakah ini teknologinya Eggman alias si Ivo Robotnik, dan ternyata bukan, cuma bener-bener ditiru aja sama si Geralt Robotnik. Antara ditiru memang mereka keturunan sih sebenarnya jatuhnya. Tapi ya kembali lagi ke Walters. Ya udah, intinya dia mati kayak dia ngasih semacam kayak kuncinya gitu. Terus ini pesan-pesan terakhir lah. Temen gue di sebelah gue kayak mati gitu. Entah ya, mereka mungkin memang intentional untuk bukan bercanda sih, lebih ke memparodikan, kan biasanya gitu ya. Kalau misalnya karakter mati tuh digendong dulu kayak berusahain bangun terus kayak ini pesan terakhirku bla 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 gitu. Nah itu bener-bener kayak gitu. Jadi matinya kayak receh gitu sih sebenarnya. Gue I don't even know what am I supposed to do. Apakah gue harus sedih? Apakah gue harus nangis? Apa gue harus tertawa melihat ini karena mereka berusaha untuk memparodikan itu semua gitu? Ya itu lucu aja sih buat gue. Selain itu juga kita kalau misalnya ngomongin lagi-lagi Jim Carrey, gue suka nih by the way sama bagaimana Jim Carrey memerankan Geralt dan juga Ivo di sini, walaupun ya mereka identik. Ya yang dimana Ivo tuh kan merupakan cucu dari long lost grandson dari si Geralt Robotnik. Tapi tetap mereka berdua Ivo sama Geralt ini punya karakter yang cukup berbeda. Bagaimana cara dia ngomong, bagaimana cara dia berjalan. Ya mungkin mirip. Tapi tetap gue bisa merasakan bedanya. Ada satu momen di mana mereka sebenarnya itu dua aktor yang sama sih. Iya, ini basically kayak gitu. Ada satu momen di mana si Jim Carrey itu kayak bener-bener ngobrol sama dirinya sendiri, dan di film itu dia ngomong bahwa ini breaking the fourth wall basically. Dia ngomong kayak, wah muka kita sama. Itu tuh kayak dia ngomong apa sih? We're like two same actors in the same movies gitu loh. Ya kayak gitulah kurang lebih dialognya, dan itu bikin gue ngakak banget. Penulisan film ini sangat penulisannya lah pokoknya. Tapi mungkin abis ini gue bakal ngomongin beberapa penulisan yang bikin gue ngakak lah ya. Surprisingly datang dari karakter manusianya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil Bahas Film, masih di Sonic 3. Sebenarnya sih kalau misalnya Bapil lebih dari sejam bakal banyak yang bisa gue omongin ya, tapi jangan ya, udah setengah jam aja. Kita kembali lagi di Sonic 3. Tadi gue lagi ngomongin tentang penulisan dari karakter human-nya. Ini sebenarnya sangat nyenggol gue sebagai fans Godzilla sih. Karena sejauh ini karakter yang film-film yang kayak begitu tuh, CGI, karakter CGI dan juga human gitu, terkadang weak atau lemah di bagian penulisan human-nya. Sedangkan di Sonic 3 ini menurut gue semuanya seimbang. Penulisan para CGI, karakter CGI ini oke banget. Penulisan karakter manusianya juga oke banget. Mungkin teman-teman lupa atau mungkin ingat ada satu momen di mana si karakter human-nya ngomong kayak akhirnya kita santai ya kan, setelah chaos-nya Sonic 1, Sonic 2 basically. Yang Sonic 2 dimana gue inget banget mereka membawa semacam kayak Blizzard gitu ke pernikahan. Akhirnya di Sonic 3 mereka kayak damai. Terus gak lama kemudian si tim Sonic, sebutannya tim Sonic, Knuckles sama Tails datang pakai ring kayak udah ada ngomong gitu kayak kita ada masalah bla bla bla, kita harus bantu bla 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 bla. Terus kayak ada moment of silence. Itu pertama kalinya gue tertawa di scene yang silence dan including
CGI characters sama human characters. Sumpah gue nggak pernah masalahnya jujur ya, kayaknya gue satu-satunya orang yang ngakak di bioskop. Karena moment of silence itu awkward itu, tapi gue ketawa entah kenapa, karena delivery-nya bagus, penulisannya bagus, bagaimana cara mereka mereaksi si human character ini, mereaksikan apa yang diomongkan sama Sonic tuh juga menurut gue oke banget gitu loh. Jadi menurut gue lucu aja. Banyak lah sebenarnya sih adegan-adegan yang bikin gue ngakak sendiri. Ya seperti adegan-adegan yang dimana Easter egg film-film lain, even dari PH lain, misal 1.21 gigawatts si Sonic ngomong gitu. Back to the Future by the way. Jim Carrey, Ivo Robotnik di sini kayak si Geralt Robotnik kayak semacam ada kayak tangan gede gitu, terus si Ivo Robotnik gitu ngomong as Jim Carrey kayak, gue nggak pernah ngeliat lagi tangan seperti itu sejak Green Lantern 2011 gitu. Itu menurut gue lucu dan berani sih mereka. Ya Godzilla juga di-mention by the way sama si Sonic di film ini. Lucu sih. Penulisannya tuh lucu banget semua. Ada lagi satu momen di mana si Ivo Robotnik kayak set up defense. Maksudnya mau voice comment gitu, dia lagi berantem basically sama si Geralt Robotnik ini udah momen kayak bersih kerasa ada, karena si Geralt Robotnik ini berusaha untuk menghancurkan seluruh bumi, sedangkan Ivo Robotnik itu ingin menguasai, bukan menghancurkan. Jadi kayak mereka tuh sebenarnya kurang lebih sama tapi beda outcome-nya gitu loh. Rencana mereka sama, cuma outcome-nya beda. Karena kalau misalnya bumi hancur ya apa yang mau dikuasai, orang udah hancur gitu loh. Itu menurut hematnya Ivo Robotnik ya. Oke, kita balik lagi ke setup defense itu. Jadi si Geralt Robotnik udah ingin menyerang si Ivo Robotnik. Ivo Robotnik ya ngomong kayak set up defense, yang keluar yang keluar pagar gitu. Maksudnya terus gue delay gitu kayak, oh maksudnya tuh abis itu soalnya ada dialog si Ivo Robotnik ngomong kayak autocorrect, terus maksudnya ternyata si voice comment-nya itu dengernya adalah set up the fans. Jadi penulisannya menurut gue smart sih, walaupun mungkin bocah gitu buat beberapa orang yang nonton gitu, tapi buat gue sisi nerd gue kayak itu lucu, nggak bisa, apalagi Jim Carrey gitu loh. Ada satu momen di mana bener-bener lagi-lagi ngomongin Jim ini emang berasa filmnya Jim Carrey, another Jim Carrey movie aja, karena memang ada satu momen di mana si Jim Carrey ini playing with his character himself gitu loh, karena kan dia memainkan dua karakter. Jadi ada satu momen Geralt sama Ivo di sini kayak semacam quality time gitu. Si Ivo yang childhood-nya jelek akhirnya bisa terselamatkan gitu loh karena ketemu sama Geralt ya kan. Terus Geraltnya, ayolah nak, kita mau ngapain nih gitu loh. Ini adalah waktu yang lu tunggu-tunggu dari lu kecil kan gitu loh. Akhirnya mereka kayak semacam main apa sih? Belajar sepeda gitu ya, childhood moment lah gitu loh. Terus kayak jalan-jalan itu. Terus gue mikir, wah kok di bagian ini malah jadi kayak berasa another Jim Carrey movie ya, which is a good thing ya. Gue sama sekali nggak protes gitu loh. Ya itu sih palingnya. Terus juga gue nyatet by the way. Paling kalau catatan-catatan gue yang ada di sini adalah final fight-nya seru banget. Berasa nonton Dragon Ball, sumpah. Mungkin kalau misalnya ada yang pernah nonton Bapil gue Shin Kamen Rider juga berasa nonton pasti Ichigo lawan Nigo di situ. Bedanya lebih terang aja. Karena di sini basically Super Sonic sama Super Shadow berantem across the world. Mereka keliling dunia pas lagi berantem itu. Dan gue sangat terhibur dengan adanya itu. Dan lebih bermakna sih. Lagi-lagi ya, gue tuh kadang kalau misalnya... Karena jujur sebelum gue nonton Sonic ini, film terakhir yang gue nonton di bioskop adalah Craven gitu kan, yang tidak ada feel-nya sama sekali, tidak ada isinya sama sekali. Pas kita ke Sonic ini jadi lebih bermakna gitu, karena masing-masing punya backstory yang kuat juga, terutama Shadow yang baru diceritain di film itu tapi langsung dapet di gua. Shadow yang punya revenge dan vengeance itu berasa gitu loh. Sonic yang punya keterikatan erat sama si James Marsden lebih berasa juga gitu loh, berasa juga. Dan jadinya
penuh sih. Final fight itu dipenuhi dengan segala emosi yang ada yang dibawa sama mereka berdua, terutama pas di luar angkasa itu. Nah, kalau ngomongin Jim Carrey juga berasa sih. Agent Stone di sini lebih ter-highlight dengan jelas ya, karena bagaimana yang didapatkan sama Agent Stone di sini adalah pengakuan. By the way, di sini Ivo Robotnik mati, Geralt Robotnik juga mati. Gua nggak tahu sih terusannya kayak gimana, tapi ada ininya kok. Ada after credit, ada Metal Sonic, ada siapa tuh Hedgehog yang warna pink, dan katanya ada Silver the Hedgehog yang warna silver basically. Ya tadi gue lagi ngomongin tentang pengakuan ya, si Ivo Robotnik akhirnya mendapatkan pengakuan, kebalik, Agent Stone dapat pengakuan bahwa ya dia temen gitu loh. Selama ini Ivo tuh menganggap bahwa Agent Stone adalah temen dia, si Eggman gitu loh. Jadi menurut gue lagi-lagi emosionalnya walaupun di situ treatmentnya komedi, tapi tetap dapat gitu loh. Ya, gua harap sih katanya bakal ada film keempat. Gini ya, terakhir trilogi animasi, sebenarnya juga bukan animasi sih, cuma ya terakhir trilogi yang menurut gua oke banget, itu Toy Story 1, 2, 3, 4 nggak gua anggap, walaupun mereka lagi bikin film kelimanya. Nah, Sonic bakal ada film keempatnya, yang katanya bakal rilis 2027, seingat gue ya. Nah, itu patut ditunggu juga seperti apa. Apakah bakal ada kayak ini kali ya, bakal kayak Star Wars kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7, 8, 9 kan nggak ada gitu. Yaudah, gue rasa itu aja yang bisa gue bagikan. Kalau misalnya ada yang kurang, nanti gue komen di bawah aja. Kita diskusi lah seperti apa sebenarnya Sonic 3 ini. Kalau gitu, kita ketemu lagi ya di Bapel Bahas Film.